40% pekerjaan manusia akan digantikan AI. Bakal di PHK karena digantikan AI. Bang Dian mau ngapain? Pemerintah Indonesia itu menyoroti tidak isu AI yang besar ini. Revolusi AI udah dimulai nih. Tadi kan kita bahkan bilang udah di depan mata gitu ya. Sepenting itukah kita belajar AI sekarang gitu? Penting banget. Karena AI itu akan menjadi kebutuhan hidup. Bukan cuma pelengkap ya, tapi benar-benar kebutuhan hidup. Kayak sekarang kita butuh gadget, kita bangun tidur bukannya apa? Gadget. Nanti tuh AI itu benar-benar menjadi kebutuhan hidup. Bakal banyak orang-orang yang nanti benar-benar malas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan receh dan semuanya ditanyakan ke AI gitu. Disuruh ke AI gitu ya. Betul. Akan ada di mana kita tuh bukan era berpikir lagi, tapi era bertanya gitu. Jadi kita bukan harus memikirkan A, B, C, D lagi. Enggak, AI udah lebih pintar dari kita. Bahkan CEO-nya ini OpenAI aja bilang kan, ChatGPT-5 itu lebih pintar dari dia. Sekarang gini ya, orang yang bisa bikin ChatGPT-5 aja menurut Fikri pintar nggak? Pinternya udah Pintar nggak banget kan? main-main. ChatGPT-5 lebih pintar dari dia gitu. Gila. Ya jadi kita bakal serba otomatis. AI itu kebutuhan. Bakal dipakai di semua aspek hidup. Jadi adalah sangat keharusan kita belajar AI dari sekarang gitu. Dari sekarang. Atau enggak nanti kamu ya udah bakal ini aja kerjanya tiap hari ngomelin pemerintah gitu ya. Kalau nggak belajar AI, misalnya kalau masyarakat awam gitu ya, masyarakat, oh kita sebagai karyawan, kita sebagai pebisnis pemula, atau misalnya masyarakat pada umumnya gitu ya, kalau nggak belajar AI dari sekarang, kedepannya bakal gimana tuh? Kalau kita nggak belajar AI ya kita bakal ketinggalan. Ketinggalan banget. Ketinggalan banget. Kayak gini loh, misalnya orang-orang juga dulu banyak kan yang jualan tuh masih pakai cara-cara lama gitu kan. Gak mau move on ke cara-cara baru gitu. Yang terjadi apa ya, ketinggalan. Saya kayak gini, kita ngomongin ke sistem transportasi deh. Ojek pangkalan gitu ya, gak mau move on gitu ya, gak mau jadi ojek online gitu kan. Hasilnya apa? Marah-marah kan? Iya, konflik ya zaman dulu viral. Konflik viral, tapi tetap aja ujung-ujungnya banyaknya konsumen maunya pakai ojek online, ya kan? Betul. Nah sekarang pertanyaannya, kamu mau seperti ojek pangkalan gitu ya? Ini aku disclaimer ya, bukan menghina ojek pangkalan, tapi ini kita lihat perkembangan teknologi gitu. Udah saat ini gitu. Di saat nanti gitu ya, sistem keuangan aja gitu bisa jadi nanti tuh full digital. Bayangin loh, bisa jadi uang kertas tuh bakal punah, ya kan? Iya, fiat money. Jadi di masa depan ada decentralized. Iya, bisa ke arah sana loh gitu. Kita nggak pernah tahu ya, bisa jadi emang ke arah sana. Kalau kita misalnya untuk belajar AI aja nggak mau, ya berarti kita benar-benar ketinggalan lah. Dan aku bilang di saat ini adalah momentum yang tepat untuk kita manfaatin AI untuk make money. Dan aku udah merasakannya ya. Aku juga bikin produk digital sekarang lebih mudah pakai AI. Aku bikin konten lebih mudah pakai AI gitu ya. Aku mau presentasi juga, nyari bahan juga sekarang tinggal suruh AI. Segampang itu hidup sekarang. Sekarang kita masih mau skeptis, padahal hidup kita lebih mudah. Bagi tipsnya dong Bang Dean. Oh misalnya kayak gini, oh ayah saya petani, ibu saya ibu rumah tangga, kakak saya PNS, sedangkan saya masih mahasiswa. Saya mau mulai ngasilin uang dari AI, saya harus mulai dari mana dan ngapain gitu? Mulainya dari tanya AI. Tanya AI? Iya, tanya AI gitu. Kamu coba tanya ChatGPT gitu kan. Apa yang harus saya pelajari nih supaya bisa AI? Itu nanti kamu bakal dijabarin step-stepnya semuanya, tinggal kamu ikutin, udah beres gitu. Nah yang kedua, kalau misalnya kamu masih bingung nih tanya AI, carilah channel-channel YouTube, carilah akun-akun yang memang mengedukasi soal itu gitu. Dan kalau kamu punya pertanyaan, kamu tinggal komen aja. Misalnya kamu bingungnya apa, komen di sini gitu ya. Nanti kita jawab. Wah, ini sekaligus buat teman-teman kita yang mau bertanya apapun nih ke Bang Dean, komen aja, nanti kita bakal jawab satu persatu gitu ya. Iya betul, kita jawab. Tapi pertanyaan yang penting ya. Jangan nanya Bang, ukuran celana dalam berapa? Itu ngapain ditanyain gitu. Jadi tadi tipsnya tanya AI, tontonin channel-channel YouTube. Iya, yang edukasi. Yang seperti itu ya. Kalau kamu nggak mau nyari, bingung, tontonin aja sini, tanya di sini. Iya. Kita jawab nanti. Iya. Karena sekarang itu era keterbukaan informasi itu udah pesat sekali gitu ya. Betul. Kalau kita nggak manfaatin, ya percuma gitu ya. Ya kalau kita nggak manfaatin ya kita berarti ya masa sih mikir sederhana gitu doang masih jadi hambatan gitu. Iya, betul banget. Yang penting jangan malu bertanya aja gitu. Kalau kamu nonton channel ini, kamu bisa bertanya di sini kok seputar AI, seputar digital marketing, seputar cara make money, cara jualan gitu ya. Ya kita juga bakal bantu edukasi kok. Ya karena memang visi kita juga
kita pengen mencerdaskan bangsa ini juga gitu. Jadi ya cobalah teman-teman gitu ya. Kalau misalnya mau bertanya jangan malu-malu. Karena kalau pernah dengar ya, ini aku kemarin dengar podcast Raditya Dika bagus banget tuh. Gimana tuh? Kayak dia tuh kan bikin komik, bikin buku laku kan. Iya. Nah, terus ada nih orang yang DM dia gitu ya, DM Raditya Dika gitu ya. Bukan DM email, ngasih kirim email. Bang Radit, aku lupa detail gimana tapi kurang lebih gini lah. Bang Radit, mau nggak bukunya saya buatin jadi komik? Kalau Bang Radit mau, saya punya 2 style gambar yang bisa Bang Radit pakai, 4 style gambar yang bisa Bang Radit pilih untuk bukunya saya jadikan komik. Bang Radit mau yang mana? Nah itu dia itu percaya nggak umurnya berapa? Yang email itu masih SMA. Wah, 17 tahun. Tapi dengan dia berani bertanya, dia berani mengajukan gitu ya. Direspon sama Raditya Dika dan diajak ketemu. Akhirnya dia dapatlah proyeknya gitu kan. 2 buku jadi komik. Nah, udah gitu sekarang dia kerja di perusahaan yang bagus, karirnya bagus, bahkan sampai jadi sutradara di Inggris kalau nggak salah. Gila. Bayangin, dengan kita berani ya, dengan kita mau membuka diri gitu ya untuk menerima peluang baru, berapa banyak sih potensi yang bisa kita dapetin. Iya, betul. Kadang-kadang ini kita mau maju gitu ya, kita mengajukan aja nggak mau, takut disuruh jualan, malu. Lebih malu nggak punya duit gitu. Ya kan? Iya, betul banget. Nah, Bang Dian sendiri kan sekarang ini terjun pasti kan bisnisnya elaborasi dengan AI dong. Pasti tahu perkembangan AI nih. Bisa nggak kita itu diskusi gitu ya? Emangnya sekarang ini AI itu udah sejauh mana sih? Yang mungkin Bang Dian pahami atau tahu gitu sekarang ini 2025 Februari 2025 video ini di tag udah sejauh mana AI? Patokannya kita di aja ChatGPT 5. ChatGPT 5 itu udah canggih banget. Udah canggih banget, itu udah lebih pintar dari CEO OpenAI-nya sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya secanggih apa, udah secanggih itu. Dan kalau kita bilang ya, sekarang tuh eranya udah eranya Jarvis-nya Iron Man. Kita bisa bikin agentic AI yang bisa mengerjakan semua pekerjaan kita, benar-benar jadi asisten pribadi. Dan ya aku yakin sih sebentar lagi juga kita udah mulai pakai gadgetnya kacamata, bukan HP lagi. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita nanti pakai kacamata gitu kan, kita misalnya mau nyuruh asisten kita gitu ya, kita tinggal ngomong aja. Misalnya nama asisten kita Jarvis. Jarvis, tolong carikan alamat ini di Google Maps misalnya. Langsung muncul tuh Google Maps-nya di kacamata. Itu sebentar lagi tuh udah bukan hayalan di komik lagi itu. Udah di depan mata banget gitu ya. Iya. Bang Dian nih, sekarang adalah revolusi digital, revolusi AI. Sejauh apapun AI berkembang, kita mengalami masalah, yaitu adalah literasi digital. Sehebat apapun AI, kalau masyarakat nggak menjangkau, nggak teredukasi, itu nggak akan tuh potensi AI yang sebesar ini bisa termanfaatkan dengan baik gitu. Nah, kalau menurut Bang Dian supaya atau solusi gitu supaya kita itu melek gitu, masyarakat yang masih awam, yang masih tertutup, yang masih belum tahu tentang revolusi AI ini supaya melek gimana tuh? Ya cara paling mudah sebenarnya yang bisa kita kontrol adalah kita ya orang-orang yang ngerti. Kita banyakin edukasi seperti ini. Kita banyakin konten-konten di YouTube, di IG yang emang membahas AI ini kan, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa bikin kelas-kelas berbayar gitu untuk membahas AI ini. Nah itu cara yang paling mudah yang bisa kita kontrol. Nah sebenarnya kalau kita bisa juga masuk ke sisi pemerintahan gitu ya, kita bisa dari ekosistemnya. Ya kita masukin lah si AI ini udah ke sistem pendidikan gitu. Kita mulai terapkan gitu, dan aku yakin si AI ini bakal berubah juga sistem pendidikan di seluruh dunia sih. Karena nanti pengetahuan umum tuh udah beres sama AI. Udah nggak perlu lagi gitu ya. Iya. Tutor-tutor. Bener. Generalis. Iya, udah nggak perlu lagi. Jadi aku yakin sih ini sistem pendidikan pun bakal bisa berubah banget. Nah, kalau misalnya memang literasinya rendah, ya kita lah yang harus menyuarakannya. Betul. Gitu. Itu paling gampang. Kadang kita itu ya sama kayak smartphone saja ya. Kadang menggunakan smartphone, telepon pintar yang menggunakan tidak pintar. Apalagi AI, kecerdasan buatan. Yang menggunakan AI belum tentu cerdas. Iya kan, sama aja kayak dulu aku bilang tadi, orang pakai Facebook ada yang update status alay, ada yang menghasilkan uang kan. Iya. Secanggih apapun alatnya, tapi ya tetap lagi gimana ngemudinya gitu. Betul banget. Ini mobil nih, misalnya mobilnya secanggih ini, wow, mobilnya ada yang fitur A, B, C, D gitu. Tapi kalau yang nyetirnya nggak bisa ya nubruk ya. Ada di user ya intinya ya. Iya. Si penggunanya. Oke, Bang Dian. Kita buka World Economic Forum.
Di situ ada data. Katanya ke depannya 40% pekerjaan manusia akan digantikan AI. 40% loh, ini ngeri banget loh. 40% semua industri digantikan AI. Kalau Bang Dean nih ada di posisi sebagai seorang karyawan dan tahu kedepannya bakal di PHK karena digantikan AI, Bang Dean mau ngapain? Yang pertama, aku bakal cari cara mencari uang selain dari bekerja di orang lain. Ya, dan nanti bakal banyak itu ya, memang pekerjaan itu bakal banyak digantikan AI kan. Makanya nanti orang-orang tuh bakal banyak beralih ke freelance sebenarnya. Makanya untuk menjadi freelance yang harus kamu kuasai apa? Skill baru. Misalnya kalau orang banyak pekerjaan yang bisa digantikan sama AI, ya gimana caranya kamu bisa memanfaatkan AI untuk menghasilkan uang? Itu. Jadi kamu pelajari skill baru. Kalau aku di posisi itu, aku akan pelajari skill-skill yang memang berhubungan dengan AI. Dan juga aku bisa menghasilkan uang dari situ. Yang kedua, aku bakal belajar affiliate marketing. Wah, affiliate marketing nih. Affiliate marketing menggunakan AI, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pengen menghasilkan uang di masa depan, affiliate marketing itu adalah salah satu jalan terbaik yang minim modal menurut aku. Nah, jadi kalau kamu sekarang posisinya karyawan, ya pelajarilah affiliate marketing. Nah, terus kamu juga pelajari paid traffic, digital marketing, pelajarin. Seperti aku bilang tadi, kalau nanti semua sistem tuh udah berbasis digital, bahkan keuangan aja bukan sistem kertas lagi, tapi sistemnya digital. Digital marketing itu adalah salah satu skill yang memang dibutuhkan. Apalagi kalau kamu punya pemikiran strategis gitu ya. Strategis, makanya jangan jadi generalis doang, jadilah spesialis. Bahkan sekarang bukan spesialis lagi Bang Dean. Hyper spesialis. Betul. Gini lah, kamu jadi yang terhebat gitu kalau bisa. Karena hidup itu seperti kata Timothy Ronald, memang persaingan guys. Ya. Nah, menarik nih tentang Bang Timothy Ronald nih ya. Bang Dean ngikutin follow apa ya, perkembangan konten-kontennya Bang Timothy kan ya? Ya ini aja sih yang FVP aja. Kalau menurut ini di luar konteks ya. Kalau menurut Bang Dean tentang kripto itu gimana tuh? Ya kripto tuh ya menurut aku sih ya sebuah sistem yang sangat-sangat bagus sih, karena memang di situ kita tidak terpusat pada satu server, ya kan? Nah itu kan karena memakai sistem blockchain kan. Jadi ya kalau bahasa fikih apa tadi, desentralisasi kan. Benar-benar uang untuk semua. Iya gitu kan. Nah jadi nanti kita pun yang nggak diatur sama suatu instansi lagi. Menurut aku sih bagus sih. Cuman memang gimana caranya ngebuat sistem itu tuh memang benar-benar tidak dimonopoli oleh pihak manapun. Nah, itu sebenarnya PR-nya. Betul. Ya kan? Karena memang kalau kita ngomongin soal Bitcoin pun gitu ya, sebenarnya masih ya ada juga lah gitu kemungkinan gitu dimanipulasi oleh satu pihak gitu kan. Tapi Bang Dani termasuk yang optimis terhadap Bitcoin. Ya aku optimis sih. Kan karena kripto ini terutama di Indonesia ya, itu sangat pro dan sangat kontra gitu. Iya, karena memang gitu. Setiap kita mau masuk ke teknologi baru, memang pasti banyak yang skeptis. Ya kan? Itu juga waktu pertama kali Facebook ada kok banyak juga kan yang skeptis main Facebook kan. Iya. Zaman sekarang ya, perusahaan itu lebih milih AI daripada nyari karyawan. Ya, misalnya nyari customer service tadi ya, AI itu kan bisa kerja 24 jam. Kemudian gak ada liburnya, gak ngeluh, kinerjanya terukur dan bahkan konversinya lebih tinggi gitu ya. Kira-kira kedepannya perusahaan-perusahaan yang untuk job-job seperti CS tadi gitu ya, apakah masih perlu gitu ya? Masih perlu untuk nge-hiring karyawan? Ya paling kalau perlu, tapi ya memang nggak perlu banyak. Contohnya kalau kita di bagian customer service tadi, butuhnya adalah orang-orang yang bisa mentraining CI ini gitu. Yang bisa membuat CI ini benar-benar sesuai kebutuhan perusahaan kan. Nanti dimasukin nih promnya, dimasukin detail-detailnya, cara jawabnya. Ya nanti ketika dia udah bisa mengoperator CI ini, kita bisa mengontrol CI ini si orang-orang ini, operator AI. Jadi customer service itu kemungkinan bakal hilang gitu ya. Betul. Tapi digantikan oleh orang yang nge-training AI untuk mengerjakan pekerjaan seorang customer service. Betul. Gitu. Makanya kita harus menguasai AI, bilang. Nah, itu berarti kan digantikan seorang operator. Apakah dampaknya itu sampai ke HR gitu ya? Human resource juga tergantikan oleh AI. Ya. Karena kan nggak ada karyawan lagi gitu. Iya pastilah. Pasti ya. Ya pastilah. Baik lagi gitu ya. Kita harus terus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Gak bisa kita berharap sekaya gitu ya di era baru dengan cara lama. Gak bisa. Kita harus adaptasi dengan perkembangan teknologi. Kalau menurut Bang Dean sendiri gitu ya, pemerintah Indonesia ini ya
pemerintah Indonesia itu menyoroti tidak isu AI yang besar ini? Ini kan sangat sangat krusial dan sangat kritikal gitu ya dalam sebuah negara gitu. Isu AI ini. Kalau menurut Dean, isu AI ini di Indonesia sendiri itu gimana tuh? Tersoroti dengan baik atau bagaimana perkembangannya gitu? Kalau aku pikir kalau tersorot sudah sih gitu kan. Kemarin juga bikin aplikasi apa tuh? Ya walaupun tidak berjalan dengan baik ya. Ya. Ya walaupun itu biayanya lebih mahal daripada bikin ChatGPT. Iya. Ya kan? Ya itu udah tersorot sih, cuman yang paling balik lagi sih pendanaannya aja harus bener gitu. Sebenarnya bukan masalah dana. Apa tuh? Masalah penggunaan dana. Iya itu penggunaan dananya harus benar gitu. Nah, startup di Indonesia, startup AI terutama di Indonesia gitu ya, itu kalau kita bandingin ya dengan di Cina, di Amerika, negara-negara maju gitu ya, itu masih jauh gitu. Bahkan tadi ya disclaimer ada aplikasi A gitu ya, kita sensor gitu ya. Dengan budget senilai pengembangan ChatGPT aja gagal dibuat di Indonesia gitu. Dibuat tapi gagal gitu. Kita harus gimana gitu? Kan ngelihat gitu ya, startup AI yang di Indonesia masih sangat jauh gitu. Ya kalau kita pengen bersaing teknologi ya di AI, menurut aku kita sih nggak bisa nyaingin Amerika sama China ya dalam waktu dekat ini ya. Gak realistis ya. Dalam waktu dekat ini aku pikir nggak realistis gitu ya. Karena perbedaannya udah sangat terlalu jauh. Tapi ya baik lagi kalau kita masuk ini ya ke sebuah konsep namanya unfair advantage. Nah kita harus cari dan gali kira-kira kita bisa menang dari sektor mana gitu kan. Iya kan? Nah Indonesia kelebihannya apa sih? Betul, berarti kan kita menyoroti potensi kita gitu. Betul, karena gini, kalau kita ngomongin ya Korea pun gitu ya, dia tahu nih kelebihan dia di industri hiburan. Sekarang kan maju banget negaranya, ya kan? Iya. Nah sekarang coba Indonesia di mana nih kelebihannya gitu? Coba teman-teman komen ya di bawah, Indonesia kira-kira lebih cocoknya gitu ya, tangguhnya gitu di industri apa? Potensi besarnya ya. Betul, yang bisa mendunia gitu kan? Coba komen guys, komen coba. Nanti kita bahas ya kalau udah ada komen nanti. Menarik lah.